Shalom, selamat malam, saudara yang terkasih, Bapak Ibu, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas lagi kualifikasi untuk hidup di Sion yang kelima. Sebelumnya kita minta tolong sama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kau telah dan terus menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami tiap detik diselamatkan oleh Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus dari segala serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh segala paut dan maut, roh segala malaikat juru maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh sakit COVID-19. Sakit apapun dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan napas kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberikan napas kehidupan dari mulut-Mu ya Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kudus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan apabila kami masih buang-buang waktu, tidak disiplin dalam rohani kami. Ajar kami Tuhan terus teguh mengasihi Tuhan, bersayang-sayangan sama Tuhan dengan segala hati kami, jiwa kami, akal budi kekuatan kami. Kami terbatas Tuhan, tidak mampu tanpa Tuhan. Kami mohon pertolongan Allah, Bapa Allah Yesus, Allah Roh Kudus dalam persekutuan Roh Kudus sebagai Allah penolong, Allah penghibur. Terima kasih Tuhan, Kau juga menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun, menguatkan kami, kelemahan tubuh kami Kau sudah angkat, digantikan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk keselamatan dari Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih setia dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Kami ucap syukur untuk damai sejahtera dari Tuhan. Kami ucap syukur untuk belas kasihan dari Tuhan. Kami ucap syukur rahmat Tuhan yang melimpah-limpah, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus untuk pimpin kami dalam pembahasan kualifikasi untuk hidup Sion yang kelima. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan materi yang kelima ini, dan urapi Bapak Ibu Saudara terkasih yang menyaksikan dengan urapan yang dari tempat yang maha tinggi, urapan kuasa, urapan rema, urapan pemulihan, kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus membungkus kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi kualifikasi untuk kita hidup di Bukit Sion yang kelima adalah kita tidak boleh jahat terhadap sesama kita, ya. Kita tidak boleh jahat terhadap sesama kita, apapun itu, dari pikiran, perkataan, perbuatan. Kadang kita tidak sadar bahwa kita memang secara perbuatan tidak jahat terhadap sesama kita, ya. Tidak jahat, tapi dalam perkataan kita kadang-kadang kita suka menggosip, menyebarkan fitnah. Jangan, ya, kemarin kita kan sudah membahasnya, tidak boleh ya untuk menyebarkan fitnah tentang sesama kita, ya. Tuhan tidak suka. Kadang-kadang nggak lewat perbuatan, nggak lewat perkataan, tapi lewat pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang jahat, ya, hal-hal jahat. Jadi kita merencanakan yang jahat kita dalam pikiran kita, ya. Mungkin kita perkataan perbuatan kita baik, tapi pikiran kita mungkin menghakimi, ya. Ayo, kamu sudah berbuat seperti ini, balas dendam, ya. Nanti kamu menjadi dihukum Tuhan gitu. Padahal Tuhan baik sama semua orang. Nanti ada ayatnya. Ya, ini kita harus pahami bahwa kita di Bukit Sion rohani, kita yang sebagai warga negara Bukit Sion yang masih hidup di bumi ini, dan nanti kita akan mengalami rapture, amin, ya. Kenapa saya bilang amin? Ya karena kita akan mengalami rapture. Kenapa kita akan mengalami rapture? Karena kita sudah banyak melihat berita-berita penggenapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya. Saya tadi barusan berapa waktu kemarin ini, bukan kemarin, barusan berapa menit lah, atau mungkin baru berapa menit yang lalu, atau mungkin baru 1 jam lalu, apa saya lupa. Saya dapat postingan WA bahwa ternyata bait suci yang ketiga di Israel, Yerusalem sudah jadi. Ya, artinya apa? Penggenapan ini akan digenapi, ya. Wahyu itu akan digenapi semua, ya. Tapi saya tidak membahas wahyu, saya akan membahas kualifikasi hidup di Bukit Sion. Ya. Jadi kita buka firman Tuhan di Mazmur 145 ayat 9, ya. Ini ayat pertama, nanti 2 ayat saja. Mazmur 145 ayat 9. Ya, ini dia. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi
Tuhan itu baik kepada semua orang. Semua orang Tuhan baik. Semua orang jahat, orang baik, anak Tuhan, anak bukan Tuhan, bukan orang Kristen. Tuhan itu baik kepada semua orang. Ya, dia tidak bisa menggagalkan firman-Nya. Firman-Nya pasti digenapi. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Penuh rahmat. Penuh rahmat itu berkat. Artinya memberkati. Kita diberkati. Orang di luar Kristen diberkati. Tuhan baik sama orang luar Kristen, sama orang Kristen. Ya, jadi kita harus pahami itu. Kalau Tuhan baik kepada semua orang, Tuhan penuh rahmat kepada semua yang dijadikannya, berarti kita tidak punya hak untuk jahat kepada orang lain, atau wajib untuk berbuat jahat kepada orang lain. Ya, kita berhak untuk, misalnya hak kita nih untuk kita terima supaya kita bisa jahat sama orang lain, tidak bisa. Hak wajib untuk jahat nggak boleh. Karena Tuhan pun baik sama semua orang. Kalau kita anaknya Tuhan, firman ini juga firman untuk kita. Ya, Mazmur 145 ayat 9 ini adalah buat kita juga. Tuhan baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada semua yang dijadikannya. Artinya, kalau Tuhan baik kepada semua orang, sebaiknya bagaimana? Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ya, dan juga mengenapi firman-Nya Mazmur 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam tulis Yesus. Dan aku akan menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita harus membuat bangsa-bangsa itu murid kita dan dibaptis. Dan kita membaptis semua bangsa loh. Ini tugas kita. Ya, tugas kita. Bukan pilihan. Saya ulangi lagi, ini tugas kita bukan pilihan. Kita anak Tuhan, orang Kristen, tidak bisa kita hanya pasif gitu, mendengarkan firman saja, berbuat baik, berbuat benar, ya, melakukan firman, cuman yang mau-mau aja, yang rasanya bisa masuk di akal, kalau nggak ngerepotin. Kalau ngerepotin nggak usah lah, itu tugas pendeta. Bukan begitu. Ya, jadi kita ini 5 jawatan di dalam tubuh Kristus, rasul, nabi, pastor, pendeta, evangelis, penginjil, atau pengajar, teacher, itu harus ada semua di dalam kita. Tapi memang ada yang nanti 1 atau 2 yang menonjol. Tapi 5-5-nya kita bisa dipercayakan oleh Tuhan. Ya, persoalannya kita mau melakukan firman nggak, mau jadi pelaku firman nggak. Kadang-kadang firman Tuhan ini ditolak. Karena saya kan kerja sibuk Pak, sampai malam. Banyak kok cara, nggak bisa kita dalilkan kerja sibuk sampai malam. Emang kalau di kerjaan nggak bisa, di marketplace kita menggenapi ayat Matius 28, 19, 20. Itu termasuk kita berbuat baik loh kepada sesama. Ya, kalau kita bilang kita berbuat baik kepada sama, itu kita lakukan firman Tuhan itu, penginjilan itu. Ya, jangan sampai mereka terhilang loh. Ya, nanti kalau ditanyain sama Tuhan, kenapa kamu nggak berbuat firman Tuhan Mazmur 28, 19-20 di tempat kerjamu gitu. Nggak bisa Tuhan, nggak sempat, nggak ada gitu. Kita nggak punya alasan. Kita hanya bisa melakukan firman Tuhan, tidak ada alasan untuk kita, firman Tuhan ini bukan buat saya, nggak bisa. Ya, kita sombong jadi anak Tuhan. Kalau firman Tuhan ini buat saya, maunya apa? Maunya firman Tuhan yang enak-enak, yang berkat. Ya nggak bisa gitu. Kalau kita sudah terima berkat Tuhan, berkat kehidupan, napas kehidupan, berkat kesembuhan, berkat kesejahteraan, napas sejahtera, lakukan firman itu. Kalaupun belum diberkati, lakukan juga firman itu. Ya, misalnya kita lagi nunggu berkat, mungkin dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaan, nunggu dapat kerja dulu melakukan firman Tuhan ini, nggak jangan gitu, lakukan. Ya, jadi ini adalah suatu kewajiban yang mutlak, saya ulang, kewajiban yang mutlak, nggak bisa nggak dilakukan, harus mutlak. Ya, nggak boleh saya bilang ini nggak bisa, nggak relevan kepada saya, ini mana bisa saya bangsa apa gitu, nggak bisa gitu ngomong gitu. Ini firman Tuhan ini buat anak Tuhan.
Tidak ada firman Tuhan itu buat yang ini Matius buat golongan A, B, itu nggak bisa ya, nggak boleh ya. Jadi itu mengasihi sesama manusia itu adalah juga kita selain nggak berbuat jahat, kita mengasihi sesama manusia itu juga kita memberikan kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan, kabar pengampunan ada di dalam kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, sampai mati di kayu salib. Buat siapa? Buat semua orang. Ini yang 9 nih, Tuhan itu baik kepada semua orang. Kalau Tuhan itu baik kepada semua orang, mengorbankan dirinya, dia mengorbankan dirinya juga kepada semua orang. Ya, jadi janganlah berpikir korban itu buat diri sendiri. Tuhan Yesus berkorban untuk saya sudah melakukan pertobatan. Ya, itu baik, amin. Saya sudah lahir baru dan saya sudah mengerjakan pelayanan. Tapi banyak orang yang menunggu berita Injil dari mulut Bapak Ibu loh. Saya ulangin, banyak orang menunggu berita Injil dari Bapak Ibu. Kita nggak pernah bisa bilang, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa gitu. Kita dilengkapi dengan kuasa. Kalau orang sudah ada kemauan, yang penting mau memberitakan Injil Matius 18-19-20 ini, kita pasti akan dibuka jalan. Jalannya apa? Ya jalan nanti kata-kata dari Tuhan, dari Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu Allah yang sungguh luar biasa, dahsyat, hebat, sungguh amat baik. Dia menolong kita, menghibur kita bagaimana caranya melakukan firman itu. Kasih karunia juga dilimpahkan kepada kita. Ya, jadi kita ini mau memberitakan Matius 18-19-20 ini dengan apa? Dengan keikhlasan, ketulusan, dengan rasa sayang. Ya, kita harus bersayang-sayangan sama Tuhan. Itu buktinya Anda, Bapak Ibu semua sama saya bersayang-sayangan sama Tuhan. Bersayang-sayangan sama Tuhan, melakukan perintahnya. Kita sebagai perempuannya melakukan perintahnya. Ya, kalau mempelai laki bilang ini lakukan ini ya kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Nanti kalau kita sudah rapture ya, diangkat, yang masih hidup ini, nanti Tuhan akan memberikan upah keselamatan dan upah apa? Bersama-sama Dia di Bukit Sion, karena telah melakukan pekerjaan firman Tuhan utuh dan bulat. Ya, maksudnya utuh dan bulat artinya tidak setengah-setengah. Dan mengerjakan pelayanan ini adalah pelayanan yang continuous. Bukan 1-2 orang udah dikerjakan selesai, enggak. Tidak ada jumlah, jangan Pak saya udah 2 orang, Pak saya sudah 10 orang, saya sudah 20 orang, saya omongin. Jangan berhenti. Ya, kita memberitakan Matius 28-20 ini kabar tentang Tuhan, Injil, keselamatan, pengampunan atau penghakiman sampai trompet sangkakala dibunyikan. Tuhan Yesus Kristus datang di awan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menyuruh malaikat-malaikat untuk supaya menjemput kita yang masih hidup ini. Ya, jadi kita ini benar-benar serius. Saya juga ngomong seperti ini. Saya mau mengerjakannya. Ya, apapun itu saya buat Tuhan. Karena mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ya, kita satu lagi baca di Matius 22 ayat 39 ya. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi dirimu sendiri dengan pertobatanmu, dengan keintimanmu dengan Tuhan, dengan pelayanmu dengan Tuhan, beritakan kepada sesama manusia, saya tuh dulu mengalami masa-masa jauh dari Tuhan, berdosa, tetapi ada waktu Tuhan menjamah hati saya ditobatkan, saya mengakui segala dosa-dosa saya sekarang terima pengampunan, dosa saya sudah dibasuh dengan darah anak domba dari Kristus. Walaupun merah seperti kain kerbisi, dibuat putih seperti salju, seperti merah kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya,
Jadi itu, dan tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan dan tidak mengalami hukuman yang kekal. Ya, sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan anaknya yang terkasih, kerajaan terang. Sudah dipindahkan dari pintu gerbang maut ke pintu gerbang Putri Sion. Ya, itulah kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Kita dimeteraikan Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan. Meterai Roh Kudus adalah milik Allah yang berkenan kepadanya. Itu nama kita. Nama kita adalah yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada aminnya. Jadi mengasihi sesamamu manusia itu bukan hanya jangan berbuat jahat. Ya, saya ulangi. Mengasihi sesama manusia itu bukan hanya jangan berbuat jahat atau kita hanya berbuat baik saja atau ya secara saling menghormati menghargai saja, bukan. Ada yang utama, yaitu kita harus memberitakan dia kabar baik, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada amin? Ya. Kita menjadi gerejanya Tuhan yang mobile. Tubuh kita di bait Roh Kudus, bait Allah, the temple of God, bait Roh Kudus, bait Allah, the temple of Holy Spirit. Jadi kita bawa bait ini, kita bawa badan kita untuk preaching the gospel. Ya, kalau bisa reach outreach, ya, menjangkau yang tidak terjangkau. Reach outreach, ya. Pak, bagaimana caranya? Saya juga menanyakan itu, bagaimana caranya. Biarlah Roh Kudus yang nuntun nanti. Hari demi hari nanti ada orang-orang aja yang dipakai Roh Kudus untuk bisa terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan itu. Ada amin, haleluya. Yang penting kita mau. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami yang menerima firman Tuhan. Kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kami yang telah mengalami kelahiran baru, kami yang telah mengalami pemulihan, kami yang telah mengalami penyucian dari segala dosa dan perbuatan kami yang jahat telah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kami telah mengalami oleh bulu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah sembuh, kami telah mengalami oleh darah Kristus, oleh kuasa darah anak gembala. Kami telah ditebus dari kuasa dosa, kuasa iblis. Kami telah ditebus dari kutuk-kutuk kematian, kutuk dunia hormati, kutuk santet, sihir, tunung, kebangunan, kutuk maut dan kuasa jahat, kutuk segala penyakit apapun, termasuk kutuk segala penyakit demam berdarah, tipes, jantung, paru-paru, ginjal, liver, otak, sakit COVID-19, dihancurkan kuasa kutuk tersebut dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mau mengasihi sama manusia. Bukan hanya kami mau berbuat baik kepada mereka, tapi kami mau memberitakan keselamatan kepada mereka ya Bapa yang belum selamat, atau kepada mereka ya Tuhan yang sudah anak Tuhan yang jauh dari Tuhan. Kami memberitakan bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadikan kami Tuhan sebagai bait tubuh Tuhan, bait Kristus, bait Allah, bait Roh Kudus, supaya tubuh kami adalah gereja yang mobile, yang menjangkau yang tidak terjangkau, yang memberitakan kabar Injil keselamatan, Injil pengampunan, Injil untuk damai sejahtera, untuk Injil pemulihan, dan Injil untuk kekekalan, bahwa ada penghakiman, dan bahwa semua pekerjaan-pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dan untuk situlah kami bersyukur ada anak domba Allah, Yesus Kristus namanya, Tuhan kami, kekasih kami, kesayangan kami. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau Allah kesayangan kami. Allah Yesus Kristus, Engkau Allah kesayangan kami. Engkau Allah Roh Kudus, Allah kesayangan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersayang-sayangan terus kepadamu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk kami tidak berkompromi lagi dengan dunia, tidak berkompromi lagi dengan kedagingan, dan tidak berkompromi lagi sama dosa. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus mempelai laki Yesus Kristus dan mempelai Tuhan pasti akan digenapi kami menjadi mempelai Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau menjadi proses menjadi mempelai Kristus. Dan aku dan Allah Bapa Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan surga ruang Maha Kudus ya Bapa ya Allah Yesus Kristus. Dan kami memberanikan diri untuk bilang kita, karena kami terus ingin menjadi bagian dari keluarga inti Allah Bapa Allah Yesus Kristus Allah Roh Kudus.
dan sebagai anak-anak di dalam keluarga inti tersebut. Terima kasih Bapa, dan sebagai juga mempelai Kristus di dalam keluarga inti tersebut. Terima kasih Bapa, dan kami juga menjadi imam-imam Allah dan Kristus di kerajaan Kristus 10 tahun. Dan kami mengalami kebangkitan pertama, itu rapture, yang masih hidup dan tidak akan mengalami lagi kematian kedua. Karena Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kudus selalu bersama-sama kami, dan termasuk kami dalam keluarga ruang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu saudaraku yang menyaksikan program ini, biarlah mereka punya program yang benar-benar sesuai firman Tuhan Matius 28, 19-20, dan mau mengajarkannya dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu besok malam. Shalom.